maka mereka disebut nabiah. Tidak sembarangan seorang perempuan disebut nabiah. Tapi memang pada fakta kenyataannya perempuan itu lebih suka hal-hal yang rohani dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kalau kita survei Bapak Ibu, kebanyakan perempuan yang datang ke gereja dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih suka kepada hal-hal yang bersifat rohani, yang berdoa, kebaktian, cari Tuhan dibandingkan laki-laki. Sehingga tidak heran kalau seorang pendeta namanya David Choyonggi, dia tahu kekuatan seperti ini. Dia kemudian mengumpulkan perempuan yang cukup banyak di gerejanya, lalu dia bikin komsel. Sehingga komsel ini semakin lama semakin berkembang karena ada api di antara para wanita ini. Bergerak luar biasa. Sehingga akhirnya menjadi satu gereja yang sangat besar di Korea Selatan, namanya Yoido Full Gospel Church, Bapak Ibu, di Korea ini. Karena dimulai daripada perempuan. Kita juga pernah mendengar tentang seorang tokoh namanya Agustinus. Agustinus ini adalah seorang yang sangat luar biasa pintar, dan dia banyak memberikan paham teologianya kepada Calvin yang melahirkan reform. Nah, siapa Agustinus? Agustinus ini adalah seorang yang hidup dengan perempuan tanpa menikah. Dia punya mama namanya Monica. Monica ini sangat sedih melihat anaknya yang hidup kumpul kebo. Kebo aja jarang kumpul, ini manusia kumpul. Sehingga karena kesedihan Monica akhirnya kemudian datang ke gereja, berdoa, menangisi anaknya yang kumpul kebo. Pastornya tiap hari lihat Monica datang lalu tanya, kamu doa apa? Dia berkata, saya doakan anak saya Agustinus supaya dia bertobat. Dan luar biasa, pastornya pendeta yang berkata, doa seorang ibu pasti didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjamah Agustinus sehingga dia bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia kemudian meninggalkan dosanya dan dia kemudian menjadi anak yang bertobat. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dari seorang namanya Sung Nailing. Sung Nailing ini adalah istri daripada Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek banyak mendapatkan pemahaman kekristenan daripada istrinya sendiri, namanya Sung Nailing. Bahkan Sung Nailing ini tidak mau menikah dengan Chiang Kai-shek kalau dia tidak mau jadi orang Kristen. Sehingga ketika Chiang Kai-shek menjadi orang Kristen, barulah mereka menikah. Dan Chiang Kai-shek ini adalah presiden pertama di Taiwan. Dan dia meninggal duluan. Tapi istrinya meninggal barusan di dalam usia 103 tahun di Manhattan, Bapak Ibu. Apa yang Sung Nailing lakukan setiap hari? Dia berdoa, dia baca Alkitab, dia berdoa, dia baca Alkitab. Satu hal yang sangat baik dan luar biasa. Ketika dulu saya melayani di Jakarta, Bapak Ibu, di dalam jemaat saya itu ada seorang ibu yang buta, tidak bisa lihat. Buta sama sekali. Dia tinggal sendiri di rumahnya yang kecil, Bapak Ibu. Rumahnya yang sempit, tikangnya yang kecil sekali. Saya sering kunjungi dia. Gereja juga berikan bantuan baik beras maupun kehidupan sehari-hari. Ibu ini sangat kasihan, tidak bekerja. Bahkan karena butanya, anaknya sendiri pun tidak mau mengakui mamanya, sehingga dia tinggal sendiri. Tapi ibu ini rajinnya luar biasa ke gereja, Bapak. Hari Rabu dia datang berdoa, Minggu tidak pernah bolos ke gereja. Padahal dia buta. Memang kita sediakan fasilitas, kita jemput Bapak. Tapi bukankah dia mesti jalan dari gangnya, dia dituntun oleh orang sampai depan, kemudian dia naik ke mobil gereja, sampai gereja pun kita tuntun dan dia jalan, Bapak. Dia tidak banyak habiskan waktu di McDonald, Kentucky, atau supermarket Bapak Ibu untuk cuci mata, karena nggak ada mata yang bisa dicuci. Dia berkata pada saya satu hal yang menggerakkan hati saya. Pak Kilat, saya tidak ada uang yang saya bisa berikan kepada Pak Kilat untuk hadiah Natal. Tapi Pak Kilat, saya itu tiap hari saya habiskan banyak waktu saya untuk berdoa. Yang pertama, saya doakan Pak Kilat. Dia selalu ingat saya di dalam doa, dia selalu doakan saya, dia berdoa dan dia berdoa. Karena dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa lihat TV, dia tidak bisa lihat koran, dan banyak waktu dia pakai untuk berdoa, Bapak. Saya kira percaya kekuatan saya bisa melayani Tuhan itu salah satu karena ada ibu ini yang di dalam butanya itu selalu mengingat pendetanya dan berdoa untuk pendeta. Kita punya dua mata, Bapak. Kita pakai
ritualnya waktu untuk berdoa. Pendeta jangan digosipin, didoakan. Amin. Yang amin mesti banyak doa. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar teladan daripada Deborah itu kepemimpinannya. Dia bukan saja punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia nabi ya. Yang kedua, dia itu leader, pemimpin. Dikatakan seperti ini. Pada waktu itu Deborah seorang nabi ya, istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dia ini pemimpin, dia ini leader. Ada negara-negara yang tidak mengizinkan wanita sebagai pemimpin. Saya pernah satu kali, Bapak Ibu, Pakistan itu Benazir Bhutto pernah menjadi Perdana Menteri. Orang-orang yang ada di sana kemudian minta pendapat sama Gus Dur. Karena mereka berpikir begini, aduh, negara kalau dipimpin oleh wanita pasti akan hancur. Ketika mereka minta pendapat sama Gus Dur yang waktu itu masih hidup berkata, itu aja kok repot. Ternyata Gus Dur sangat luar biasa. Dia tidak bermasalah dengan seorang wanita yang memimpin. Karena memang banyak wanita yang menjadi pemimpin di dalam dunia ini, ya. Wanita-wanita yang hebat yang menjadi pemimpin, Bapak Ibu, baik itu di Inggris, baik itu di Burma, baik itu di India, di Jerman, di Indonesia, di Filipina, itu para pemimpin, ya, wanita, ya, woman yang menjadi pemimpin. Kita melihat di sini baik itu di Argentina maupun juga Israel sendiri. Israel ini, Golda Meir ini adalah Perdana Menteri yang keempat Israel, itu wanita, Bapak. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan yang bilang seperti ini? Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh, dan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Tidak boleh, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di sini kalau perempuan itu ada dalam pertemuan nggak usah banyak ngomong, diam aja. Gitu. Nanti di rumah baru tanya sama suaminya. Kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus itu berkenan dengan beberapa hal. Yang pertama yang dibawa ini berkenan dengan kebaktian. Jadi ketika dengar firman Tuhan, perempuan nggak asal ngomong, dia mikir. Kalau dia ngomong, orang lain nggak akan dengar firman Tuhan. Makanya kalau tidak ngerti, nanti pulang tanya sama suami. Bagaimana dengan perempuan yang memimpin, Bapak Ibu? Dikatakan, aku tidak mengizinkan perempuan itu memerintah laki-laki. Tapi bukankah banyak perempuan sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai ketua panitia Natal, Bapak Ibu? Yang memimpin bukan? Itu. Gak banyak kan guru sekolah minggu, itu guru, banyak kan wanita. Koordinator guru sekolah minggu itu wanita, Bapak Ibu. Apakah wanita tidak boleh memimpin? Jika ada gereja-gereja yang tidak menabiskan perempuan jadi pendeta. Tapi ada juga gereja yang memang menabiskan perempuan itu sebagai pendeta. Tidak masalah. Yang paling penting sebenarnya di sini Paulus mau menjelaskan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 ini berkenan dengan bukan hierarki di gereja, di pemerintahan, tapi berkenan dengan rumah tangga. Jangan lupa, ketika kita ada di rumah tangga, perempuan yang punya kapasitas bisa memimpin. Dia mungkin karena sekolahnya lebih tinggi dari suaminya, mungkin mempunyai keuangan yang lebih baik dari suaminya, pekerjaan yang lebih baik dari suaminya, gaji yang lebih banyak daripada suaminya. Jangan lupa, kalian di rumah itu adalah seorang penolong, bukan perongrong. Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong, bahasa Inggrisnya partner, ya, untuk menjadi partner bagi suamimu, penolong, Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika engkau ada di luar, oke lah engkau jadi pemimpin, tapi ketika engkau sampai di rumah, engkau harus taat tunduk kepada suamimu yang adalah kepala rumah tangga. Ada sebuah buku yang bagus, Bapak Ibu, judulnya Love and Respect. Love and Respect. Dikarang oleh Dr. Emerson Eggerichs. Dia sering banyakkan berikan ceramah tentang keluarga. Buku ini dan juga Dr. Emerson ini. Buku ini sangat baik dan juga Love and Respect Ministry.